Untuk membahas tema menarik kita pagi ini, proyeksi belanja e-commerce pasca libur lebaran. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Rofi Udarojat. Beliau adalah Head of Public Policy and Government Relations Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA. Selamat pagi, Pak Rofi. Selamat pagi, Mas. Salam sehat, Pak. Sehat, Mas. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini menarik lagi-lagi kalau kita bicara momentum libur lebaran, kemudian beberapa libur-libur besar lainnya selalu menjadi penopang begitu ya kinerja dari industri e-commerce di Indonesia. Kita review sedikit bagaimana dengan kinerjanya pada saat libur lebaran yang baru saja berlalu ini, Pak Rofi. Iya, terima kasih sebelumnya. Jadi kalau kita lihat memang setiap tahun trennya selalu sama ya kalau kami melihat. Memang ada dua momentum event besar setiap tahun yang mendorong transaksi penjualan online, di mana memang dua event tersebut salah satunya adalah momentum Ramadan dan Lebaran, di mana memang masyarakat secara daya beli, secara keinginan mereka juga meningkat, daya belinya tentu ditopang oleh THR dan juga beberapa support yang lainnya gitu ya, dan kemudian juga dari secara daya beli secara umum dari dulu memang masyarakat Indonesia cenderung untuk konsumtif gitu ya, sehingga transaksi saya kira terdorong. Dan kita juga sudah berekspektasi memang seperti yang sudah disampaikan oleh Bank Indonesia, memang angka 19% saya kira cukup moderat, tapi saya kira kita akan melihat pertumbuhan yang akan lebih besar lagi dibandingkan tahun kemarin, terutama kalau kita melihat menjelang akhir tahun nanti dengan adanya Hari Belanja Online Nasional. Jadi memang faktor internal dari sisi konsumen dan juga faktor eksternal dari platform e-commerce sendiri, bagaimana mereka menopang dengan berbagai macam campaign dan juga promo. Dari itu saya kira yang mendorong transaksi e-commerce naik dalam Lebaran tahun 2022 ini. Oke, Pak Rofi, lantas ada perbedaan tidak dengan Lebaran tahun ini karena kita tahu pelonggaran sudah diberikan oleh pemerintah dengan PPKM yang sudah tidak terlalu ketat lagi, kemudian aktivitas sudah cenderung normal begitu dengan pandemi yang kita tahu juga ini tengah menuju endemi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, meskipun kita tahu momentum Ramadan ini selalu ada peningkatan dari transaksi e-commerce. Ya, memang ketika kita membandingkan dengan tahun kemarin, kita masih melihat restriksi ya. Kalau tahun kemarin bagaimana mobilitas dibatasi oleh pemerintah karena meningkatnya kasus COVID-19, dan dalam hal tahun ini kita melihat memang sudah direlaksasi restriksi tersebut gitu ya. Sehingga kita melihat memang ada dua faktor. Yang pertama adalah orang-orang mobilitasnya sekarang cukup tinggi begitu ya, ketika apalagi jadwal mudik dan jadwal arus balik. Saya kira itu juga membuat beberapa logistik juga saya kira terhambat begitu ya dari sisi mobilitas. Tapi saya kira melihatnya kalau dibandingkan tahun kemarin, saya kira jauh lebih baik gitu ya, karena tahun kemarin juga ketika mobilitas dihalangi gitu ya, itu cenderung membatasi transaksi e-commerce, walaupun secara semangatnya ketika tidak mudik tahun kemarin, pemerintah menginginkan e-commerce yang menjadi andalan ketika misalnya kita ingin mengirimkan ke kampung halaman. Tapi faktanya memang secara year on year kita melihat memang jauh gitu ya, berbeda. Ada kenaikan yang cukup signifikan ketika restriksi tersebut dicabut. Kalau saya melihatnya, yang pertama tentu di situ masyarakat terdorong untuk misalnya membeli secara online untuk misalnya menopang kegiatan mereka berkumpul bersama keluarga. Yang kedua tadi ya, secara arus logistik saya kira juga dengan adanya relaksasi ini terbantu sekali gitu ya, sehingga arus barang walaupun tentu ada macet dan hambatan mobilitas karena kepadatan, saya kira secara umum tetap lebih baik dibandingkan tahun kemarin. Oke, data dari IDEA sendiri apakah melihat ada pemerataan dari jumlah transaksi e-commerce sendiri di tahun ini? Jadi semua aplikasi e-commerce begitu juga mengalami peningkatan yang sama? Ya, memang kalau di momen Lebaran kita lihat memang ada beberapa produk yang secara product range saya kira cenderung masyarakat membeli barang-barang yang sifatnya berkaitan dengan Lebaran ya. Yang pertama saya kira pasti akan terjadi pelonjakan di area barang terkait dengan fashion ya, terutama misalnya fashion Muslim, itu saya kira sudah sangat umum sekali ya, jamak sekali kalau kita lihat juga di pasar offline. Di Jakarta misalnya Tanah Abang dan sekitarnya itu juga saya kira padat sekali, dan di online juga saya kira juga berkorelasi positif ya dengan ada yang di offline.
Kemudian yang kedua adalah terkait dengan misalnya barang-barang yang sifatnya mendukung untuk misalnya kosmetik ataupun kecantikan. Itu juga saya kira mendukung supaya orang berpenampilan lebih baik gitu ya ketika hari raya. Dan yang ketiga adalah tren bagaimana orang mengirimkan hampers ataupun paket-paket lebaran yang dikirimkan kepada saudara dan pertemanan begitu ya. Dan itu yang saya kira yang diunggulkan begitu kan. Saya kira tidak semua produk range mengalami kenaikan, tapi saya kira selain tiga hal tersebut mungkin yang paling tinggi juga adalah elektronik, di mana pasti orang-orang punya kebutuhan untuk misalnya spend untuk upgrade ataupun untuk menghabiskan THR untuk misalnya di barang-barang elektronik. Jadi di e-commerce yang produk range-nya sekitar dengan item yang saya bilang itu saya kira mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Baik, ada fashion muslim, kemudian kosmetika ataupun alat-alat kecantikan, kemudian hampers dan juga elektronika. Ini barang-barang kebutuhan yang banyak diburu ya saat libur lebaran kemarin begitu. Tapi kalau kita lihat daerah begitu, Anda melihat juga hal yang sama tidak? Dalam artian apakah masih didominasi di wilayah kota-kota besar saja peningkatan dari transaksi e-commerce-nya? Ya, jadi kalau kita lihat memang e-commerce ini saya kira masih didominasi oleh transaksi di Pulau Jawa. Memang kita melihat, tentu kita belum melihat data secara spesifik apakah dari teman-teman platform apakah ada kenaikan dari dari kota-kota lain, terutama di Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa. Tapi saya kira tentu transaksi tersebut masih didominasi dan di-trigger oleh kota-kota besar gitu ya. Saya kira pusat transaksinya masih kita lihat misalnya kalau di Pulau Jawa bagian barat misalnya di Jabodetabek, dan kalau di timur misalnya di Surabaya, itu saya kira yang paling